BRIS ya. Dan di sini ada 30 mahasiswa ya, ada 30 mahasiswa termasuk mahasiswa RPL. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, ini biasanya kami bagi jadi tidak semua menangani semua mahasiswa ini supaya lebih efisien. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, sampai saat ini memang saya tidak atau belum membagi, dan biasanya yang membagi kan mahasiswa ya, nanti ketua kelas. Nanti sebaiknya bagaimana, mungkin jika perlu didiskusikan ya di forum ini. Nah, karena untuk yang mahasiswa tahun ini yang mengambil tugas PIP itu ada tambahan 3 mahasiswa RPL yang ketiga-tiganya itu ada di Serpong. Nah, memang kemarin sempat ada ngobrol juga, kalau yang 3 mahasiswa RPL itu nanti dibuat satu kelompok, itu bisa jadi akan lebih efektif dan efisien dalam 3 teman yang kebetulan domisilinya ada di Serpong, itu bisa mungkin secara berkala bisa bertemu secara langsung gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya akan coba menyampaikan konsep konsep kontrak perkuliahan ya. Nah, ini untuk tugas perancang instalasi proses tadi sudah saya sampaikan, pengajarnya saya Pak Denny, Bu Harum dan Pak Haris. Nah, kalau yang tahun lalu mahasiswanya sedikit ya Bu Harum, Pak Denny, Pak Haris, sehingga setiap dosen itu hanya kebagian paling 5 mahasiswa. Nah, ada yang 4 bahkan, karena 18 kalau nggak salah tahun lalu. Tapi sekarang 2 kali lipatnya, tapi pembimbingnya tidak ditambah. Yang dulu pernah mahasiswanya agak banyak, itu pembimbingnya ditambah 2. Jadi ada 6 waktu itu ya. Tapi saat ini karena keterbatasan SDM, mahasiswanya hampir 2 kali lipatnya, pembimbingnya tetap sama dengan yang tahun lalu, tapi mudah-mudahan ya meskipun demikian tetap bisa berjalan baik ya. Jadi untuk mata kuliah ini sebenarnya dapat dikatakan ini project based. Kelompok itu akan memperoleh tugas untuk membuat suatu konsep atau perancangan konseptual ya. Nah, tugasnya apa itu nanti didiskusikan antara kalian dengan pembimbing masing-masing ya. Jadi ini saya project, tapi kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya itu ada berapa tadi, 30 ya, misalnya dibagi 4 itu ada 7, 7, 8 gitu ya, 7, 8. Nah, kalau tahun lalu karena 18 itu antara 4 dan 5, kalau sekarang 7 dan 8, tapi mungkin kalau 7 dan 8 katakanlah tidak dikerjakan ber-7, bisa jadi juga terlalu banyak mahasiswanya ya. Mungkin ini akan mirip yang berapa tahun yang lalu, itu mahasiswanya juga agak banyak, pembimbingnya 4 atau berapa ya waktu itu. Itu memang terus dibagi sesuai jumlah pembimbing, tapi di pembimbing itu membagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi mungkin ini nanti dibuat menjadi 3 atau 4 gitu. Kalau 7 atau 8 kok rasa-rasanya terlalu banyak ya. Ya, jadi ini ya nanti mengerjakan sebuah proyek, dan harapannya nanti yang satu kelompok itu ada satu proyek yang dikerjakan. Dan tugas ini paralel dengan mata kuliah perancangan instalasi proses, tapi saya kira nggak masalah dikerjakan secara paralel, karena prinsip-prinsip ini misalnya terkait dengan pemilihan proses ini sudah ada sudah diperoleh di mata kuliah proses
industri kimia, atau mungkin bisa juga dibaca-baca sendiri ya dari berbagai sumber ya. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada sikap, ini lumayan banyak. Sikap, kemudian yang penguasaan pengetahuan, kalau ini dari P02 dan P08, ini harapannya bisa relevan dengan capaian pembelajaran yang nomor 2, itu yang terkait dengan bagaimana menguasai konsep teoritis dan untuk diterapkan di proyek tadi yang terkait dengan ilmu rekayasa, prinsip rekayasa, dan perekayasaan. Kemudian menguasai pengetahuan faktual dan isu terkini dalam masalah penukliran. Nah, ini memang harapannya sih ada rancangannya nanti bisa dikaitkan dengan teknologi nuklir. Ya. Meskipun saya lupa yang tahun lalu tuh kelihatannya ada juga yang tidak terkait langsung dengan teknologi nuklir. Ya nanti silahkan yang dikonsultasikan dengan para pembimbing masing-masing. Ya. Jadi ini harapannya ya dalam masalah kenukliran. Nanti juga ada terkait dengan ekonomi, manajemen industri, kesehatan, keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Dalam mengerjakan proyek ini nanti misalnya memilih alternatif itu perlu memperhatikan aspek-aspek ini. Misalnya kalau ditinjau dari keselamatan publik bagaimana ya, kalau ditinjau dari ekonomi pasti ya nanti kan ada evaluasi ekonomi, dan seperti yang tadi pagi juga saya sampaikan nanti diawali dengan cek dulu potensi ekonominya. Kecuali kalau kalian memilih mendesain instalasi proses misalnya pengelolaan limbah, itu kan menyelesaikan masalah ya. Tapi meskipun demikian juga perlu mengaitkan dengan aspek ekonomi, tapi dievaluasi di belakang. Tapi kalau mau membuat produk itu sejak awal sudah dicek potensi ekonominya. Kalau mau menjual, kalau menghasilkan produk yang akan dijual. Kemudian yang terkait dengan keterampilan khusus, ini diharapkan ini mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam melakukan perancangan perangkat nuklir, proses meliputi peralatan proses kimia bahan nuklir, komponen instalasi nuklir, instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir, dan atau sarana pemanfaatan iptek nuklir yang relevan dengan proses kimia. Kemudian menyusun dan mengkomunikasikan laporan kerja. Ini memang nanti di dalam konsep ini nanti pada masa UTS itu ada semacam seminar untuk mendiskusikan proposal proyek saudara, kemudian di akhir kuliah itu nanti ada seminar kembali untuk mendiskusikan hasil kerja proyek saudara. Kemudian mampu menggunakan teknologi mutakhir, tapi ini yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perekayasaan ya. Kalau teknologinya paling ya teknologi informasi atau teknologi komputer mungkin. Atau mungkin ada yang saya belum identifikasi ya. Kemudian yang terkait dengan keterampilan umum, nah ini diharapkan saudara dengan kuliah ini itu bisa menerapkan ya, atau belajar menerapkan, membiasakan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahliannya ya teknokimia nuklir. Jadi pada saat saudara merancang itu tidak hanya kalau dulu mungkin di kuliah DPOT atau asas teknik kimia dari berapa itu chemical engineering tools itu mungkin hanya 4 ya yang dibahas, yang dikaji. Nah ini nanti diharapkan di perancangan instalasi proses itu saudara juga
memikirkan faktor ekonomi dan humanitas. Ya, ada juga yang menambahkan lingkungan itu tool ketujuh dari chemical engineering tools, tapi kalau saya pikir-pikir sih kelihatannya bisa masuk ke humanitas ya, karena kalau tidak memperhatikan lingkungan itu berarti tidak memperhatikan manusia. Nah, itu pernah saya ikut seminar apa waktu itu ya, ada yang menambahkan satu tool lagi itu. Belum lama sih saya ikut, beberapa bulan yang lalu. Kemudian CP keterampilan umum yang berikutnya diharapkan dengan bekal dengan mata kuliah ini melatih atau membekali mahasiswa untuk mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu teknologi nuklir. Nah, kalau ini untuk menghasilkan desain ya, desain awal ya. Kemudian, nah ini masih ada banyak nih, nanti bisa baca sendiri ya. Tapi saya kira yang penting yang di bagian depan ini. Kemudian untuk kompetensi ini ada bagaimana dengan merancang suatu instalasi proses itu bisa mengembangkan aspek kognitif atau kecakapan untuk berpikir dengan mendesain secara konseptual sebuah tugas perancangan pabrik kimia atau boleh juga instalasi proses ya, dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis secara berkelompok ya, tidak satu orang satu tugas tapi ini ya berkelompok. Kemudian menulis project report, sebuah laporan prarancangan instalasi proses yang mudah dipahami, tapi bisa dipahami oleh orang lain. Nanti kita sudah coba menyiapkan formatnya. Nah, kemudian di keterampilannya ini nanti diharapkan kalian juga membiasakan menggunakan software ya, meskipun mungkin masih menggunakan spreadsheet atau Excel ataupun software yang lain, misalnya karena sudah memperoleh praktek kemarin ya, penggunaan software rekayasa yang menggunakan Aspen Plus ya, boleh juga sih menggunakan Aspen Plus. Cuma yang saya bimbing waktu itu kalau mau menggunakan Aspen Plus itu kan ada kendala apa waktu itu ya, sehingga hanya menggunakan Excel ya, yang minimal menggunakan spreadsheet ini. Kemudian diharapkan ini juga memberikan pelatihan pembelajaran yang terkait dengan aspek afektif ataupun sosial dan personal. Ini dengan tadi mengerjakan tugas secara berkelompok ya, sehingga bisa melatih atau membiasakan bekerja sama dan juga memiliki atau meningkatkan sifat kepekaan terhadap teman sekelompoknya atau tim masing-masing. Kemudian juga karena di sini nanti juga akan ada seminar gitu ya, nanti diharapkan ini bisa memberikan peningkatan kemampuan bagaimana menyajikan, bagaimana berdiskusi, bagaimana mengemukakan pendapat dengan baik. Ya. Nah, kemudian untuk organisasi materinya, nah untuk hari ini kita pendahuluan, ini isinya kontrak kuliah ini ya, sebenarnya ya, ini kelihatannya kedobel. Kemudian nanti setelah itu setelah kita bagi per kelompok, nanti bisa tidak perlu ketemu satu kelas ini kecuali pada saat seminar nanti ya, atau pada saat presentasi project planning dan project akhir. Nah, ini baru ketemu sekelas lagi, tapi mungkin mulai minggu depan ketemunya dengan masing-masing pembimbing. Nah, karena ini tugas ya, strateginya menggunakan tugas ya. Karena proyek berupa proyek yang nanti mengerjakan proyek secara berkelompok, kemudian untuk mengetahui bagaimana pendapat
orang lain tentang apa yang sudah kita siapkan, ya nanti ada seminar ya, atau presentasi atau diskusi kelompok. Nah, dan karena mata kuliah ini juga tidak membutuhkan alat khusus ataupun ruangan khusus, ya, maka kita bisa menggunakan pembelajaran daring yang bisa menggunakan Zoom atau menggunakan cara lainnya. Tapi harapan kami minimal 1 minggu 1 kali ada komunikasi ya antara kelompok dengan pembimbing. Nah, kalau yang tahun lalu memang dari Zoom yang disediakan ini kami bagi menjadi 4, jam sekian sampai sekian, misalnya Pak Haris jam sekian sampai sekian, kelompoknya siapa gitu. Tapi kalau yang sekarang mau menggunakan cara itu saya kira juga bisa, atau mau menggunakan jadwal yang berbeda juga nggak masalah. Tapi nanti misalnya daftar hadirnya itu dibuka, kalian tetap ngisi daftar hadir supaya tidak ada masalah dengan administrasi. Nah, kalaupun dan ini masalahnya masalah kehadiran itu nggak bisa di-split ya, nggak bisa. Misalnya ini ada 4 atau berapa kelompok, nanti nggak bisa di-split, yang kelompoknya ini daftarnya lewat mana, yang harus jadi 1 sehingga bukanya sekaligus meskipun mungkin jadwalnya berbeda. Nanti tolong dia saja. Saya belum menemukan cara ini baiknya bagaimana. Tapi biasanya kalau seperti ini tuh validasinya yang agak dibuat mundur sehingga kalau ada misalnya kelupaan yang belum ngisi karena memang jadwalnya berbeda, nanti bisa kami konfirmasi. Ya, kadang-kadang saya konfirmasinya kalau tidak langsung ke yang bersangkutan ya kepada ketua kelas, apakah ini pada hari ini hadir. Cuma ini ketua kelasnya kan hanya 1 kan, nanti kan belum tentu tahu semuanya. Mungkin nanti konfirmasinya ke dosen pembimbing atau gimana lah tekniknya, misalnya ada yang lupa atau ada masalah terkait dengan kehadiran. Kalau untuk buku yang digunakan ini serupa ya dengan buku yang digunakan untuk PIP. Tapi mungkin ini ada yang kelewatan ya, kalau kelihatannya jumlahnya lebih sedikit. Ya nanti kan ini ada buku-buku lain yang relevan ya, jadi masih fleksibel. Ini kan yang utama, nanti boleh menggunakan buku-buku yang lain, nggak terbatas pada buku ini. Nah, nanti untuk tugas ya tugasnya masing-masing kelompok membuat proyek. Ini saya tulis 3-4 saja ya, soalnya mahasiswanya jumlahnya segitu. Tapi nanti karena ada 30 artinya nanti setiap pembimbing itu membimbing 2 kelompok yang terdiri atas 3 sampai atau 4 orang. Ditentukan berdasarkan undian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini bagaimana kalau yang 3 mahasiswa dari Serpong ini jadikan 1 kelompok. Nah, terus nanti pembimbing siapa itu yang diundi, pembimbing siapa, terus nanti baru sisanya, artinya misalnya yang kelompok RPL masuknya di Pak Denny, nah nanti Pak Denny tinggal ketambahan 4 orang yang dari mahasiswa reguler gitu. Nah, mungkin tekniknya seperti itu. Jadi supaya lebih fair ya, yang teman-teman RPL mungkin nanti diundi dulu masuk ke pembimbing yang mana. Nah, setelah itu yang mahasiswa ada 27 ya. Nah, itu yang diundi kembali, yang 3 dimasukkan yang tadi sudah masuk ke, sudah ada mahasiswa RPL, kemudian sisa mahasiswa yang berapa, 24 atau 23, nah itu yang didistribusikan ke 3 pembimbing yang lain dengan cara diundi. Saya yakin siapapun pembimbingnya ini enggak masalah, ini supaya fair saja ya.
tidak perlu milih-milih karena sama saja toh nanti juga pada saat seminar ini ketemu semua ya, pada saat seminar pada masa UTS dan pada masa ujian akhir semester itu akan ketemu semuanya sehingga semua pembimbing bisa melakukan evaluasi, bisa memberikan masukan, bisa ikut membimbing juga di forum itu ya. Nah, ini kriteria penilaian ini seperti mata kuliah seperti tahun yang lalu karena sampai saat ini saya belum tahu, belum ada revisi peraturan meskipun sebenarnya sudah ada standar yang agak berbeda dengan metode penilaian ini, tapi karena belum dibuat aturannya, ya, maka tetap menggunakan penilaian seperti yang tahun lalu. Jadi nilainya bulat semua ya, A, B, C, D, atau E. Kemudian kriterianya nanti berasal dari sini ya nilainya. Nah, ini jadwalnya. Ya, nah, hari ini penjelasan umum, kalau pembagian kelompok nanti silakan baiknya bagaimana, kalau saya maunya serahkan aja ke ketua kelas. Nah, mudah-mudahan ini sebagai guidance ya, supaya tidak ngelantur-ngelantur, karena mungkin kalian ada banyak mata kuliah yang saudara ambil pada semester ini, kalau tidak dibuat guidance, mungkin pada saat menentukan judul itu sudah terlalu ke belakang, sehingga pada waktu harus menyiapkan bahan presentasi itu bahannya belum selesai. Meskipun pernah terjadi juga setelah presentasi proposal itu judulnya berubah, itu pernah terjadi itu beberapa waktu yang lalu. Jadi diharapkan nanti setelah kita bagi, nanti minggu depan itu sudah bisa dipastikan masing-masing kelompok itu akan mengerjakan tugas apa, proyeknya. Kemudian membuat proposal proyek, nanti ini ada formatnya seperti apa. Nah, setelah masa ini menjelang ya masa UTS, tapi waktu yang tahun lalu itu terus pelaksananya pada masa UTS ini, jadi mundur seminggu. Tapi nanti kita lihat, syukur-syukur ini sebelum masa UTS sudah bisa dipresentasikan, ya, sehingga pada saat UTS tinggal mengumpulkan proposal proyeknya setelah mendapatkan masukan di saat seminar atau presentasi. Nah, setelah saudara perbaiki, nanti saudara kerjakan itu proyeknya sampai selesai, terus ada presentasi dan membuat laporan proyek. Nah, ini pembagian kelompok, silahkan nanti Mas Nanda yang ketua kelas itu untuk mengatur atau mengkoordinasikan bagaimana baiknya. Untuk yang isi laporan, oh ini ya, ini bagian proposal, ini maaf, ini proposal project. Nanti kalau Pak Denny, Pak Buharem mau menambahkan silakan ya, langsung bicara aja, soalnya langsung open mic terus bicara. Jadi nanti isinya proposal proyek itu ada pendahuluan, latar belakang, mengapa proyek itu saudara rancang gitu ya. Terus tujuannya apa, terus lokasinya di mana. Kemudian ada tinjauan pustaka, nah isinya ada ini produk yang akan dibuat dan atau instalasi yang akan dirancang, ini produk utamanya itu apa, apakah ada hasil samping. Nah, kalau ada hasil samping ya dijelaskan di sini. Kemudian proses pembuatannya itu bagaimana, atau tinjauan instalasi prosesnya bagaimana ya. Karena kan bisa jadi tidak membuat produk tetapi merancang suatu instalasi, misalnya instalasi pengelolaan atau pengolahan limbah. Nah, itu agak berbeda, tetapi nanti diisinya di sini ada bahan bakunya nanti disesuaikan ya. Kalau pengolahan limbah mungkin
limbah asalnya seperti apa, spesifikasinya gitu ya. Harus diprosesnya menggunakan bahan-bahan apa sehingga nanti bisa menghasilkan limbah yang memenuhi target seperti yang diharapkan. Jadi nanti ini bisa disesuaikan. Kemudian proses yang proses pembuatan ini ya, proses pembuatan atau proses pengolahan ya, nanti disesuaikan pembuatan atau pengolahan. Kemudian ya deskripsi proses ini, pemilihan prosesnya seperti apa. Kan tadi di kuliah pertama tadi kan kita juga ada contoh kan, satu produk bisa dibuat dengan beberapa alternatif ya, beberapa alternatif. Nah nanti saudara setelah pilih itu saudara deskripsikan, dideskripsikan pemilihannya itu dasarnya apa, terus nanti dijelaskan di situ di bagian ini. Kemudian persiapan bahan bakunya bagaimana? Kalau yang pengolahan limbah ya, apakah ada treatment awal ya, misalnya sebelum proses utama. Kemudian proses utamanya apa saja dan pendukungnya apa. Kemudian konsep penanganan produk akhirnya, apakah ini nanti rencananya mau pak kecil-kecil atau tetap sebagai curah gitu ya, nanti diuraikan. Kemudian risiko dan konsep pengendalian risiko, nah nanti kita perlu memperhatikan risiko yang terkait dengan proses ini apa saja, mungkin bisa terkait dengan mutu, bisa terkait dengan keselamatan, mungkin juga terkait dengan lingkungan. Terus diagram alir kualitatif, terus yang paling bawah ini uraian proses secara ringkas ya, ringkas karena mungkin nanti akan bisa berubah pada saat proyeknya itu dibuat. Terus dilengkapi dengan daftar pustaka ya, ini proposalnya. Jadi sebelum UTS ini diharapkan bisa menyelesaikan bagian ini. Terus setelah itu kan saudara kerjakan itu proposalnya, proyeknya. Nah nanti ada bagian-bagian yang sama, ada bagian-bagian sama sampai dengan uraian proses ini mungkin masih sama. Terus nanti berikutnya ini neraca massa dan energi, karena di sini nanti saudara sudah harus memastikan misalnya tujuan prarancangannya ini sudah pasti, misalnya pembuatan vinil klorid dari apa dengan kapasitas misalnya 1 ton per hari atau 10 ton per hari, sehingga bisa dipakai untuk menyusun ini neraca massa, neraca energi. Kemudian menggunakan basis perhitungannya seperti apa, misalnya kalian memilih pabriknya itu misalnya bekerja 1 tahun itu berapa jam, sehingga nanti bisa digunakan sebagai basis perhitungan, terus bahan bakunya seperti apa kondisinya, terus nanti bisa menghasilkan produknya seperti apa, sehingga nanti bisa menghitung secara keseluruhan neraca massa. Kemudian dibuat diagram neraca massa dan neraca energi, terus merancang alat. Nah, jadi sebelum menulis di sini sebenarnya ini proses untuk ini hasil perancangan ini, tapi prosesnya panjang nih ya kan. Tadi kalau di kuliah tadi kan perancangan komponen dasarnya kan minimal ada reaktor, atau sebelum reaktor itu ada persiapan bahan. Nah, sebelum persiapan bahan ada storage raw material. Nah, itu dihitungnya kan setelah saudara tujuannya, memilih prosesnya, basis perhitungannya, neraca massa dan ini selesai kan baru bisa dihitung. Jadi setelah selesai dituangkan di sini, maksudnya seperti itu ya, tapi tidak
sekarang sudah bisa setelah saudara neraca massa dan energi itu dapat spesifikasi alat, tentu saja ini perlu dilakukan proses perencangan. Yaitulah intinya dari tugas proyek ini. Ya. Terus ini kan selain alat utama ada alat proses pendukung dan utilitas ya. Tadi ini kan yang basisnya atau basicnya, komponen dasarnya, kemudian komponen pendukungnya ada utilitas ya. Ini kalau memang saudara merancang suatu pabrik, kemudian dilengkapi juga dengan pengolahan limbah, ya nanti dimasukkan di utilitas. Tapi kalau saudara tidak merancang unit tersendiri, ya nanti ini tidak dimasukkan. Atau kalau kalian hanya merancang tadi yang saya contohkan, unit pengolahan limbah, ya utilitasnya mungkin ada pompa, ada air, biasanya listrik gitu ya, yang mungkin perlu dimasukkan di sini. Bisa jadi nggak memerlukan bahan bakar, nggak memerlukan refrigeran gitu ya, yang utilitas. Jadi disesuaikan dengan rancangan saudara. Tentu saja saudara memilih itu ada atau tidak, itu ada alasannya ya. Kemudian sistem transportasi, pemipaan dan pengendaliannya, bagaimana sistem transportasi, apakah kalau bahan yang diproses itu padatan, tentu akan berbeda sistem transportasinya jika bahan yang diproses itu cairan atau gas ya. Terus diagram alir lengkap dan tata letak. Nah, setelah itu organisasi, manajemen, dan evaluasi ekonomi. Organisasi dan manajemen itu misalnya di instalasi atau pabrik saudara, itu bagaimana membutuhkan orang yang bekerja di situ, itu berapa orang, kualifikasinya seperti apa. Kemudian evaluasi ekonomi dan kesimpulan. Nah, ini kontrak kuliah dan dilengkapi dengan daftar pustaka. Ini masih tahun lalu. Meskipun yang depan saya edit, tapi yang belakang nggak saya edit. Ini tanggal 15. Nah, kira-kira itu mungkin Pak Denny, Bu Harum, Pak Haris akan menambahkan atau mungkin mengoreksi dari apa yang saya sampaikan, karena kemarin nggak sempat diskusi dengan baik, hanya melalui WA grup ya. Monggo Pak Denny, Pak Haris, Pak Bu Harum kalau mau menambahkan. Terima kasih Bu Anis. Ya, monggo Pak. Ingin saya klarifikasikan untuk industrinya, apakah seperti tahun kemarin bebas, bisa industri kimia atau harus ada berbau industri nuklirnya, Bu? Ya, kalau saya sih sebenarnya masih bebas ya Pak ya. Atau ada masukan harus nuklir? Kalau saya bebas juga sih. Saya sih supaya wawasannya juga bisa keluar juga. Kalau saya sih masih bebas. Iya, soalnya juga susah juga kalau industri nuklir. Nanti cuma fokusnya ke unit-unit aja kalau nuklir nanti. Iya, betul Pak. Makanya biar wawasannya luas juga. Tapi kalau memang mau memilih yang industri nuklir atau pengolahan bahan nuklir atau pengolahan limbah radioaktif, ya nggak masalah gitu ya. Ya. Ya, tapi kalau memang berkehendak yang milih proses industri pada umumnya yang tidak memanfaatkan radiasi juga nggak masalah. Bisa jadi meskipun industrinya itu industri bahan kimia pada umumnya, di sistem pengendaliannya atau pengukurannya ya bisa jadi menggunakan teknologi nuklir ya di salah satu unit kecil. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan, jadi pertimbangan. Saya kira gitu ya Pak Denny. Iya Bu, iya Bu. Ya. Pak Haris atau Bu Harum mau nambah? Terima kasih Bu Anis. Ya.
Untuk apa namanya plannya kayak kan saya yang tahun lalu tidak mengampu ini ya, bukan mengampunya yang tahun sebelumnya. Oh Nah iya itu ya. ya tetap masih bisa dipotong gitu atau enggak Bu? Jadi kalau pabrik ya ada dipotong, yang penting sudah ada produknya gitu atau seperti apa? Gimana maksudnya Bu Harum? Misalnya menghasilkan intermediate gitu, nggak Ya, sampai produk akhir. Oh gitu. ya. Yang penting bisa dievaluasi ekonominya. Oh gitu. Berarti masih sama ya Bu sama yang Ya tahun masih sebelumnya. saja yang Oh ya sudah. kan kadang-kadang dipotong, tetapi setelah potong nggak bisa dihitung evaluasi ekonominya kan kadang-kadang ya. Yang penting kalau Ya. jadinya nanti laporannya itu lengkap gitu, atau yang Oh, ya. dikerjakan itu lengkap sampai dengan evaluasi ekonomi. Evaluasi. Ya. Ya. Dan misalnya nggak ada harga intermediate, nanti evaluasi ekonominya ya berarti intermediate itu kira-kira berharga berapa, paling nggak gitu ya. Jadi ada Ya. pengalaman untuk melakukan evaluasi ekonomi. Mungkin gitu ya Bu Harum ya. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi? Pak Aris ada nggak ini? Tadi ada deh Pak Aris. Pak Aris ada mau nambah? Kayaknya nggak ada ya. Pak Aris tadi Nggak ada Bu, sekarang di Zoom. Oh di Zoom nggak ada ya Mungkin tadi. sinyalnya. Mungkin sinyalnya putus Pak Aris. Iya nih Pak, hanya 32 ini berarti putus ini sinyalnya. Oke, kalau dari dosen belum ada tambahan, mungkin dari mahasiswa. Dari mahasiswa ada yang ingin memberikan masukan atau apa? Ketua kelasnya itu Nanda mau gimana teknisnya membagi apa anak buahmu yang ada 29 sekarang? 30 dengan Nanda. Ada 39 ya? Ada 30 dengan Nanda. Oh, 30. Kan ada 3 tambahan yang mahasiswa RPL. Kalau tadi kan saya sempat menyampaikan untuk lebih efektif itu yang 3 mahasiswa itu ditentukan dulu pembimbingnya dengan cara mengundi ya, tekniknya yang Nanda biasa lakukan itu memakai bilangan random atau pakai apa silahkan. Nah setelah itu yang sisanya itu didistribusi ke 3 pembimbing yang lain gitu ya. Sehingga nanti bisa langsung komunikasi dengan masing-masing pembimbing. Nah, memang harapan saya meskipun ini satu pembimbing itu membimbing 8 atau 7, harapan kami supaya lebih efektif ya, supaya tidak gantung-gantung tidak gantung apa istilahnya, gandul nek bahasa Jawa. Itu kelompoknya itu paling banyak 4, jadi 3 dan 4 karena ada 30 tadi dan pembimbingnya ada 4 kan, kalau dibagi 4 ada yang 7, ada yang 8 ya. Jadi yang 8 nanti dibagi 2, yang 7 juga dibagi 2, tapi yang 1 3 orang, yang satu kelompok 4 orang. Gitu. Ya. Gimana Nanda, ada yang mau disampaikan? Teknis kan, ini Pak Hartono mau menyampaikan kelihatannya, ya Pak Hartono. Iya, ya Bu, mungkin. Ya silakan. Apa ya, mungkin kami ini yang dari RPL tuh mungkin nunak-nunuk ya Bu ya. Nunak sama nunuk. Ya, nunak-nunuk itu karena udah lama tidak membuka-buka mata pelajaran ini, terus kemudian harus pekerjaan juga harus di paralel selesai. Ada pekerjaan juga ya. Ya barangkali mungkin gini, kalau saya setuju dengan ide yang disampaikan
kemarin dan tadi bahwasanya yang untuk mahasiswa RPL itu mungkin satu kelompok ya. Kali ini kelompok ya Bu ya. Nanti modelnya kelompok ya. Iya, kelompok mengerjakannya berkelompok. Jadi satu proyek itu dikerjakan bertiga atau berempat. Ya, ya berarti mungkin kalau saya setuju untuk dikelompokkan tersendiri supaya nunak-nunuk sendiri tidak membebani, tidak menjadi beban bagi teman-teman mahasiswa reguler gitu loh. Nah, kebetulan kami ada di Serpong sehingga kalau misalnya nanti perlu untuk pertemuan offline itu juga akan mudah untuk berkoordinasi mungkin. Ya. Mungkin begitu Bu kalau dari saya Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin. Ya. Kalau untuk Bu Harum, Pak Denny, gimana? Kalau yang 3 tadi dikelompokkan supaya nanti sebenarnya kalau nunak-nunuk saya yakin enggak sih, meskipun udah lama, udah ahli-ahli semua kemarin dari data RPL-nya ya Pak Denny dan Bu Harum ya itu sudah hebat-hebat. Cuma mungkin itu karena banyak pekerjaan yang masih ditanggung ya, mungkin waktu yang disediakan atau yang bisa digunakan untuk kuliah itu terbatas. Beda dengan yang mahasiswa reguler ini kan memang tanggung jawabnya hanya kuliah aja. Yang bapak-bapak RPL ini masih memiliki kewajiban untuk kerja sesuai dengan jam kerja. Jadi beda dengan tidak dibebaskan dari tugas mereka, sehingga ya mohon dimaklumi. Tapi saya yakin sebenarnya enggak, kalau nunak-nunuk enggak hanya waktu saja yang lebih terbatas karena ada beban wajib yang masih harus dikerjakan. Bisa jadi itu kalau dihitung SKS-nya juga sudah 12 SKS mungkin ya, ini tambah 16 SKS, jadi beban mahasiswa RPL jadi berapa itu? 28 SKS ya. Kan hebat itu. Nah, enggak apa-apa Pak, dilakoni aja. Ada yang lain? Jadi kelihatannya untuk yang 3 mahasiswa silakan dikelompokkan kemana ya Nanda ya. Nanda yang bagi, yang atur bisa dengan cara undian ya. Nanti masuk ke kelompok mana. Atau biasanya sambil gini-gini Nanda udah membuat undian tinggal di-share. Belum Bu. Oh, belum. Laptop saya nggak kuat buat nge-share screen Bu. Oh gitu. Tapi udah membuat? Lama. Belum Bu. Kalau udah membuat tak suruh share di mana gitu nanti saya. Kalau belum ya mungkin nanti disampaikan aja ke teman yang dari RPL itu misalnya masuk ke kelompok pembimbing siapa gitu sehingga bisa langsung bisa langsung ditindaklanjuti, nanti mau menentukan judulnya, teknisnya bagaimana dan judul yang akan dikerjakan apa. Bisa jadi kalau memang ada yang terkait dengan pekerjaan di unit kerja di PTRR atau di PTLR ya boleh aja sih. Jadi sisan kalau memang, tapi beda ya tugasnya Pak Hartono di keselamatan ya, Pak Abidin dan Pak Yono. Kalau memang ada yang bisa dikerjakan sebagai proyek bisa juga itu. Ya Bu, kalau saya kebanyakan di proteksi radiasi. Oh ya. Ya silakan nanti kalau misalnya agak beda juga nggak apa-apa. Yang tahun lalu yang kelompok saya karena kebetulan dari PT BBN itu membuat rancangan itu pembuatan uranium dioksida ya dari yellow cake. Karena kebetulan salah satunya mahasiswa tugas belajar yang dari PT BBN. Tahun lalu ada dari PTLR juga sih. Mas siapa itu nama ya? Oh, Rizky. Mas Risti ya. Tapi saya lupa dulu ngerjakan apa ya Mas Risti. Restiana. Putra, saya lupa. Putra yang dari PT BBN. Nah, kalau Putra dari PT BBN, kalau yang dari PTLR itu Restiana. Iya, betul. Kalau ini ada tugas belajar juga ya si Anu ya, Pak Joko ya.
Ada Bu, iya Bu, saya ada. Tapi di Jogja ya, tapi di Jogja masalahnya. Kalau terbang bisa jadikan satu kelompok, tapi karena di Jogja ya ikut yang reguler ya nggak apa-apa ya. Supaya nanti lebih mudah dan mengerjakannya. Bagaimana, masih ada masukan atau usulan atau apa? Ya, Abidin ada. Waalaikumsalam. Itu kalau penentuan proyeknya itu yang kita kerjakan atau ini gitu? Ya tugas awal kita kan sering proses kita kerjanya, tapi kan terbatas di hotel gitu. Apakah itu bisa? Kalau misalnya tuh dijadikan sebagai instalasi proses, itu nanti semua di hotel. Iya, saya proses kan ada misalnya bagian preparasinya di luar hotel, hanya ada satu unit yang harus di hotel, atau secara terus-menerus itu di hotel terus? Pra prosesnya sih di luar Bu, preparasi target itu di luar belum iradiasi ya. Setelah preparasi target kan iradiasi di reaktor selesai baru kita proses di hotel gitu. Karena begitu kondisi prosesnya gitu. Tapi itu misalnya dibuat untuk skala kayak industri gitu, atau atau mungkin dari penelitian atau pekerjaan yang di laboratorium itu dimungkinkan ya untuk merancang unit prosesnya yang skalanya lebih besar gitu. Mungkin kan? Ya bisa, mungkin kan setelah dari kita kan sampai balap, yang saya kebetulan di radioisotop. Nah, Pak Yono itu di radiofarmaka. Nanti Pak Yono melanjutkan dari hasil balap saya dari radioisotop jadi produk ke rumah sakit. Gitu ya. Berarti ya. Kalau saya produksi juga ya. Berarti kalau itu berarti reaktor kimianya tuh ya pas di reaktor nuklir itu. Proses kimianya terjadinya, berarti seolah-olah kita mendesain reaktor kimia, berarti nggak mendesain ya, hanya misalnya ini di iradiasinya berapa lama gitu ya? Iya. Di PRSG. Gitu. Cuma nanti misalnya dibuat skala yang lebih besar gitu, nanti di PRSG masih bisa juga. Mungkin kan? Bisa. Mungkin Bu. Kan tergantung dari konsumen pemakai radioisotop dan radiofarmaka nanti. Yang sementara ini kan kita udah ngirim ke rumah sakit rutin gitu Bu. Itu skala industri juga termasuk. Gitu. Hanya ini prosesnya itu menggunakan alat laboratorium atau memang sudah ada instalasi yang agak besar gitu? Ada yang udah terpasang di dalam hotel, instalasi destilasi gitu, destilasi kering, kering. Destilasi tapi di dalam hotel ya, karena yang sudah diiradiasi ya. Karena aktif ya Bu. Ya, karena aktif ini. Ya, nanti didiskusikan aja dengan misalnya dapat pembimbingnya baru atau Pak Denny atau saya atau Pak Haris, nanti didiskusikan lebih lanjut kalau memang bertiga sepakat mengambil memilih yang mana gitu. Nanti bisa didiskusikan. Kalau pada dasarnya sih memungkinkan ya, pada dasarnya, tapi kan bertiga harus bersepakat juga kan supaya enak. Kalau judul kan masih terbuka ya Bu, bisa judul dari instalasi kita atau bisa judul umum yang misalnya terkait dengan industri kimia, itu kan nanti kita diskusi dulu. Iya, masih terbuka. Ini tadi kan Pak Abidin memberikan informasi kalau di PTRR itu ada proses juga yang memungkinkan ya. Tapi nanti didiskusikan aja bertiga itu, terus setelah itu dikonsultasikan dengan pembimbing. Nah nanti kalau sudah disepakati itu akan dijadikan sebagai proyek, ya silahkan aja. Kecil juga nggak apa-apa kok. Kapasitasnya juga tidak harus besar. Tapi yang penting nanti sampai evaluasi ekonomi ya.
Oh, iya. Kemudian utilitasnya juga didesain juga ya. Ya gitu aja sih, yang penting tadi komponen-komponennya itu lengkap ya, bahan bakunya apa, perlu storage seperti apa, terus perlu ditreatment bagaimana bahan bakunya, terus setelah treatment bahan baku mungkin perlu direaksikan, nah setelah reaksi mungkin perlu pemisahan sampai pemurnian, terus setelah menjadi produk itu produk akhirnya mau disimpan dulu berapa lama atau langsung dijual dalam bentuk seperti apa, nah itu yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam perancangan ini, dalam tugas proyek perancangan ini, gitu ya. Jadi nggak mesti skala besar ya Bu ya? Ya nggak mesti skala besar, tapi meskipun nggak skala besar tapi lengkap tadi ya, lengkap. Oh, iya. Artinya sampai dengan evaluasi ekonomi dan ada utilitasnya, kan kadang-kadang wah ini kan kecil utilitasnya, listriknya ngikut kantor gitu kan, nggak gitu, tetap dihitung. tetap harus menghitung ya. Oh, meskipun kecil butuhnya, tapi ya tetap dihitung. Biaya iradiasi juga ya Bu ya. Biaya iradiasi kira-kira berapa, dihitung. Itu kan berarti seolah-olah seperti subkontrakkan gitu kan. Iradiasinya kan disubkontrakkan ke reaktor, tarifnya berapa gitu. Iya, Anda. Terus ngangkut dari PTRR ke reaktor itu dekat ya. Itu bagaimana? Ya, nanti dipikirkan, yang penting lengkap gitu. Oh iya, ya, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ya, kalau sudah nggak ada, ya untuk hari ini mungkin bisa cukup sekian ya. Minggu depan per kelompok ya, per kelompok mau menggunakan mode apa, nanti saya diskusi dengan teman-teman pembimbing apa seperti tahun lalu yang Zoom-nya itu dibagi 4 atau minta nambah Zoom masing-masing supaya lebih fleksibel. Kalau yang tahun lalu kan jadi agak saklek, misalnya jam 9 sampai jam 11 siapa, jam 11 sampai jam 1 siapa gitu. Ya, gitu. Kalau sudah nggak ada, bisa kita akhiri atau masih ada tambahan? Udah cukup? Ya, kalau udah cukup, ya mudah-mudahan tugas ini nanti bisa dikerjakan dengan baik, dan yang penting itu bisa menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengerjakan sebuah proyek secara berkelompok, bisa berjalan baik dan lancar, dan bisa memperoleh pengalaman selama kuliah di sini. Kalau kalian mau melihat-lihat apa proyek-proyek yang dikerjakan oleh perguruan tinggi lain, saya kira bisa ya, bisa kadang ada yang upload itu satu laporan yang lengkap, itu bisa saudara gunakan sebagai informasi, tetapi jangan dicontek keciplek gitu, karena sering tuh dicontek aja tapi nggak tahu permasalahannya, atau kadang-kadang memang ada yang salah dicontek aja, jadi saudara nggak dapat ilmu maupun pengalaman. Jadi boleh menggunakan itu sebagai informasi ya, kalau memang dari situ justru saudara menemukan ada yang perlu diperbaiki, itu saya kira juga merupakan kreativitas kalian dalam mempelajari atau memperoleh informasi dari misalnya laporan tugas akhir atau laporan perancangan pabrik yang sudah ada. Ya, kalau sudah tidak ada kita akhiri ya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Kalau memang ada yang perlu disampaikan silahkan aja, mau
japri atau bagaimana ke saya, ke Pak Denny, Bu Harum ataupun ke Pak Haris, saya kira kami terbuka ya. Hanya memang beban SKS kami untuk semester ini jadi agak bertambah ya. Jadi mungkin waktunya kadang-kadang dunjuk-dunjuk karena di samping ngajar ini meskipun tidak memiliki jabatan tambahan, tapi ternyata masih ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang kadang-kadang memberikannya itu dadaan, sehingga seperti kemarin itu tahu-tahu ada rapat ini rapat itu sampai jelang maghrib baru selesai saya ternyata. Ya, jadi misalnya nanti belum segera direspon itu mungkin karena nanggung gitu ya, nanggung ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, tapi insya Allah semua masukan atau semua pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh bisa Pak Denny, bisa saya, Bu Harum ataupun Pak Haris. Terima kasih semuanya, semoga tetap sehat, baik, dan karena ternyata kondisi juga belum normal ya, kita tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu sudah terjadi penurunan yang signifikan, tapi tadi saya dapat info dari puskesmas, itu petugas puskesmas kok kelihatannya naik lagi. Kelihatannya kalau kita terlena sedikit terus menimbulkan gejolak lagi. Jadi kita harus tetap disiplin menjaga, menerapkan ya protokol kesehatan. Ya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.